Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Safariah, CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas individu berupa role model pada agenda kedua hari ke-6 di Latsar CPNS. Role model yang saya ambil adalah Bapak Dr. Andos Muhammad Hatta. Beliau merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau merupakan salah satu pejuang kemerdekaan, pemikir ekonomi, dan terkenal sebagai negarawan yang jujur, menjunjung tinggi etika, sederhanaan, dan juga integritas. Dan inilah riwayat singkat dari Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di Netherlands Handelsgeest di jurusan ekonomi. Nah, bagaimana kehidupan Muhammad Hatta sebagai aktualisasi nilai berakhlak ASN? Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, Bapak Muhammad Hatta sangat peduli pada kesejahteraan rakyat kecil. Didukung dengan pemikiran beliau dalam berkedaulatan rakyat, maka beliau menjunjung tinggi masyarakat. Terlihat bahwa Bapak Muhammad Hatta mencoba memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, beliau menggagas koperasi yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai ASN berikutnya yaitu adalah akuntabel. Bapak Muhammad Hatta dikenal sebagai figur yang sangat jujur. Contohnya adalah mengembalikan sisa uang perjalanan dinas. Beliau juga merupakan orang dengan integritas tinggi, menolak adanya korupsi dan membuat laporan penerimaan uang pada sebelum dan setelah melakukan perjalanan dinas. Beliau juga tidak menyalahgunakan wewenang selama menjabat dalam pemerintahan. Disiplin selalu beliau tegakkan dan tanpa memandang apa dan siapa, terutama dalam hal waktu beliau sangat disiplin. Nilai ASN berikutnya adalah kompeten. Melalui kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, Bapak Muhammad Hatta menunjukkan nilai kompetensinya. Beliau menikmati membaca dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Saat kuliah di Belanda, beliau meraih gelar ekonomi selain menulis dan berbicara tentang kolonialisme dan pentingnya kemerdekaan. Muhammad Hatta adalah individu yang terus berkembang secara intelektual dan profesional, seperti yang ditunjukkan oleh konsistensinya dalam belajar. Nilai berikutnya adalah harmonis. Bapak Muhammad Hatta menjunjung tinggi keselarasan nasional dan internasional yang tercermin dari nilai harmonisnya. Ia tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan tetapi memperjuangkan masyarakat yang adil. Bapak Muhammad Hatta tidak pernah mengganggu orang lain karena pendapatnya yang berbeda. Bahkan setelah berpisah politik dengan Bapak Soekarno, ia tetap menjaga hubungan pribadinya dengan damai. Hal inilah yang patut juga dicontoh sebagai nilai harmonis. Berikutnya adalah loyal. Bapak Muhammad Hatta adalah contoh nilai yang nyata atas kesetiaannya kepada kemerdekaan dan juga rakyat Indonesia yang tidak pernah berkurang. Dia terus menyuarakan perjuangan melalui tulisan dan pemikiran bahkan saat dipenjara oleh pemerintah kolonial. Muhammad Hatta menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab setelah Indonesia merdeka dan memilih untuk mundur dari posisi wapres karena prinsip bukan karena ketidaksetiaan. Yang menunjukkan loyalitas yang kepada kebenaran. Adapun pada nilai adaptif, sebagai tokoh nasional, Bapak Muhammad Hatta memiliki kemampuan adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan perjuangan. Ia mampu menyesuaikan strategi perjuangan dari aksi fisik menjadi diplomasi intelektual saat berada di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, ia juga cepat beradaptasi dengan kondisi pemerintahan dan juga transisi kenegaraan. Berikutnya, dari segi kolaboratif, sebagai bukti keterlibatannya dalam berbagai organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, Bapak Muhammad Hatta menunjukkan sifat kolaboratifnya sebagai pemimpin. Ia bekerja sama dengan orang-orang muda dari berbagai latar belakang di Perhimpunan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bersama. Dalam pemerintahan seringkali ada kerjasama lintas partai dan golongan untuk membuat kebijakan yang pro rakyat, terutama dalam pembangunan koperasi yang digagas oleh beliau. Nah, kesimpulannya, internalisasi nilai-nilai dasar ASN dapat dilihat dari Bapak Muhammad Hatta. Adapun nilai-nilai yang sangat terlihat menurut saya, analisis saya, yaitu akuntabel, kompeten,
loyal dan juga harmonis. Nah, inilah daftar pustaka dan terima kasih telah menyaksikan.